Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala berfirman, Ihdina siratal mustaqim, yang artinya, ya Allah, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Apakah ayat tersebut menunjukkan bahwa Muslim itu tersesat? Jamaah yang kami muliakan, bahwa ternyata jawabannya doa ini tidak sama sekali menunjukkan bahwa Muslim ini itu tersesat. Tapi doa tersebut setidaknya menunjukkan dua perkara. Yang pertama, bahwa hidayah itu bertahap dan tidak turun sekaligus. Yang kedua, hidayah itu bertingkat. Kita coba bahas apa yang dimaksud dengan hidayah itu bertahap. Jamaah, kalau kita perhatikan Al-Quran bagaimana Allah turunkan, maka hal itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu Allah turunkan bertahap sesuai dengan kebutuhan, direlevankan dengan konteks dan diaktualisasikan dengan peristiwa, agar Al-Quran itu turun dengan hal yang membuat manusia pada saat itu memahami dengan cepat, memahami konteksnya dan mengingatnya dalam jangka waktu yang lama. Kalau kita perhatikan sendiri bagaimana Rasulullah SAW ketika berdakwah, beliau dalam suatu kondisi ditanya tentang hukum waris, maka beliau belum bisa menjawab hingga turunnya wahyu dari Allah, sehingga beliau bisa menjawab pertanyaan tentang waris. Di satu kesempatan yang lain, beliau ditanya tentang kisah Zulkarnain, kisah Ashabul Kahfi, bagaimana hakikat ruh, maka beliau belum bisa menjawab semua itu sampai Allah memberikan petunjuknya. Demikian dalam dakwah Rasulullah, sehingga dalam setiap sholat pun Rasulullah SAW selalu membaca dan mengamalkan doa ini, Ihdina siratal mustaqim. Dan Allah pun mengabulkan doa beliau dengan sentiasa menurunkan petunjuk kepada beliau berupa Al-Quran, hadis qudsi maupun hadis-hadis yang kita pahami hingga sekarang. Jamaah, kalau kita melihat pada diri kita, misalnya dalam sholat, apakah kita bisa sholat seperti sekarang? Itu langsung seperti apa yang kita ketahui sekarang? Maka jawabannya tidak, jamaah. Kalau kita perhatikan, maka ketika sholat, kita dari kecil mungkin kita melihat bagaimana tata cara sholat orang. Kita mempelajari, oh ternyata sholat itu begini-begini, sholat itu ada 5 waktu. Seiring dengan waktu, kita diberi petunjuk oleh Allah melalui guru-guru TPA, melalui ustadz-ustadz. Oh, sholat itu bacaannya seperti ini, gerakannya seperti ini. Kemudian dalam masa selanjutnya, kita juga diberi petunjuk oleh ustadz atau guru yang lain bahwa sholat itu rukunnya seperti ini, sunnahnya seperti ini, pembatal-pembatal sholatnya seperti ini. Jadi jamaah, yang perlu kita sampaikan bahwa demikianlah yang namanya hidayah. Hidayah itu bertingkat dan senantiasa kita itu perlu hidayah ini. Oleh karena itu kita selalu memohon kepada Allah untuk diberi petunjuk sehingga hidayah ini tidak berhenti. Kita terus beramal. Nah, inilah yang dikatakan hidayah itu bertingkat atau bertahap. Itu bahwa kita memohon kepada Allah untuk diberikan ilmu. Nah, jamaah, selanjutnya setelah kita mengetahui itu sholat, kita perlu lagi yang namanya hidayah untuk khusyuk. Bukankah yang dinamakan mendirikan sholat itu ada beberapa rukun, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh guru-guru kita di majelis ilmu di masjid ini, bahwa di antara yang dinamakan mendirikan sholat itu adalah ada khusyuk di dalamnya. Bahkan khusyuk itu adalah ruhnya sholat. Bagaimana kita bisa mendapatkan khusyuk kalau kita tidak memohon kepada Allah petunjuk, sehingga Allah yang memberikan rasa khusyuk itu kepada kita. Oleh karena itu jamaah, memohon hidayah kepada Allah itu adalah sesuatu yang kita lakukan setiap saat, setiap waktu, setiap hari, bahkan minimal 17 kali dalam sehari. Itu yang pertama jamaah, dikatakan bahwa hidayah itu bertahap. Yang kedua jamaah, dikatakan hidayah itu bertingkat. Apakah kalau seseorang itu sudah menguasai ilmu sehingga dia menjadi mujtahid, ulama, pembesar, profesor dan sebagainya, apakah otomatis agamanya menjadi lebih baik jamaah? Jawabannya tidak ada jaminan. Bahkan banyaknya orang kita saksikan yang Allah memberi mereka hidayah ilmu,
namun Allah tidak memberi mereka hidayah satu lagi namanya hidayah taufik. Apakah itu hidayah taufik jamaah? Hidayah taufik adalah hidayah untuk mengamalkan ilmu yang kita punya. Kita saksikan jamaah, banyak orang yang hafal Quran, tahfiz Quran, tapi masih melakukan maksiat. Ini menunjukkan bahwa hidayah ilmu dia dapat, tapi yang namanya hidayah taufik untuk mengamalkan ilmunya dia belum dapat. Kita juga saksikan jamaah, orang yang mondok, belajar di pesantren sekian lama, tapi masih membuka aurat misalnya. Ini menunjukkan bahwa dia punya ilmu, tapi dia belum mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi jamaah, mungkin yang sering bagi kita sendiri, kita sering ikut majelis ilmu, pembinaan, kelas khusus, halaqah, majelis pembelajaran, tapi dalam muamalah misalnya dalam bertransaksi setiap hari kita tidak jujur, tidak amanah. Ini menunjukkan bahwa kita itu punya ilmu, namun Allah belum kasih kita yang namanya taufik. Oleh karena itu jamaah, bukan hal yang sepele dan perlu kita pahami ketika kita sholat. Kita memahami pada ayat tersebut khususnya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah kami mohon kepadamu petunjuk dan juga memohon kepadamu taufik. Dan selanjutnya jamaah, semua itu ilmu dan amal tidak akan ada artinya kecuali dengan hidayah yang terakhir yang namanya hidayah istiqomah. Jamaah, kalau kita perhatikan banyak orang yang ilmunya luar biasa, amalnya hebat, namun Allah tidak memberi hidayah kepadanya istiqomah, sehingga dia menjadi seorang yang seorang yang justru su'ul khatimah. Jamaah, sebelum kita akhiri, mari kita coba pahami apa sih persamaan antara mustaqim dan istiqomah. Mustaqim dan istiqomah persamaannya adalah menuju kepada sesuatu yang lurus atau tegak. Nah, perbedaannya adalah kalau mustaqim itu menunjukkan pada sesuatu yang bersifat lurus, adapun istiqomah adalah hidayah kepada kita untuk menjadikan sifat itu kita implementasikan dalam bentuk amal. Oleh karena itu mustaqim dan istiqomah kalau boleh dikerucutkan akan bermakna pada suatu konsistensi kita pada kebenaran dan kebaikan. Oleh karena itu jemaah, kalau kita baca surat Al-Fatihah, setelah kita membaca ihdinas siratal mustaqim, dilanjutkan dengan ayat terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah kita memohon kepada Allah petunjuk, ilmu, amal dan istiqomah, kita memohon kepada Allah agar jalan yang diberikan adalah jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin, dan bukan jalannya mereka yang Allah murkai, yakni jalannya para Yahudi, dan juga bukan jalan mereka yang Allah beri kesesatan pada mereka, di jalannya para Nasrani. Demikian jamaah, semoga kita bisa mengamalkan hal ini sehingga dalam setiap salat kita ketika sampai pada ayat ihdinas siratal mustaqim menjadi suatu pengingat bagi kita bahwa kita senantiasa memohon kepada Allah petunjuk untuk selamat dalam kehidupan kita, untuk yang bermanfaat dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.